meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ibu Ani, siap untuk diuji? Sudah mulai direkam kan, Bu? Sudah Bapak, sudah direkam. Jadi hitungannya sudah mulai jam 9.40 Bu ya? Oke. Oke. Nah, Ibu sudah siap untuk diuji? Astungkara siap Bapak. Ibu siap ya? Oke. Baik Ibu, bisakah Ibu menyajikan dulu hal-hal yang terkait dengan identifikasi masalah sampai eksplorasi penentu solusinya dalam waktu ya tidak lebih dari 10 menit Bu. Nanti baru ke perangkat yang Ibu sudah susun. Silakan Bu. Oke, siap Bapak. Oke, izin menyampaikan. Jadi di awal kita melakukan PPG. Bisa share screen Bu? Oh, share screen. Ya. Yes. Apa sudah tampak, Bapak? Baru file-file saja yang kelihatan Ibu. Baru file-file saja. Oke, itu yang ulang. Bagaimana, sudah terlihat, Bapak? Sudah. Oke. Jadi di awal kegiatan PPG ini kita diarahkan untuk melaksanakan identifikasi masalah di tempat mengajar masing-masing. Jadi saya ini sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Negara. Nah, untuk LK 1.1 mengenai identifikasi masalah yang sudah teridentifikasi di sekolah saya, yaitu yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa. Kemudian untuk masalah yang kedua, kurangnya kemampuan literasi siswa. Yang ketiga, kemampuan dasar matematika siswa masih rendah. Nah, itu untuk jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemudian untuk jenis permasalahan yang kedua, permasalahan mengenai kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di sini masalah yang diidentifikasi yaitu guru masih sulit melakukan pemetaan gaya belajar siswa, di mana ada siswa yang auditori, visual, dan kinestetik itu belum terfasilitasi. Kemudian jenis masalah yang ketiga, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Masalah yang teridentifikasi, kurangnya komunikasi antara guru, terutama sebagai wali kelas dengan orang tua siswa. Kemudian jenis masalah yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Di sini masalahnya, sulitnya guru menentukan model pembelajaran inovatif yang cocok untuk materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian untuk jenis masalah yang kelima, mengenai materi terkait literasi, numerasi, advance material, dan miskonsepsi serta HOTS-nya. Masalah yang diidentifikasi yaitu yang pertama, siswa kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika. Yang kedua, siswa banyak mengalami miskonsepsi ketika melakukan manipulasi bentuk aljabar dalam mencari penyelesaian suatu persamaan atau pertidaksamaan linier satu variabel. Yang ketiga, guru kesulitan menyusun soal berbasis HOTS. Untuk jenis masalah yang terakhir, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran, masalah yang teridentifikasi yaitu guru menggunakan sarana teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Guru belum menggunakan sarana teknologi atau inovasi dalam pembelajaran secara optimal. Nah, itu untuk bagian identifikasi masalahnya. Setelah itu, kita melanjutkan ke bagian eksplorasi penyebab masalah.
Baik, apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah, Bu. Oke. Nah, setelah saya melakukan identifikasi masalah, kemudian langkah selanjutnya adalah saya melakukan eksplorasi penyebab masalah. Untuk eksplorasi penyebab masalah, di mana di kolom kedua ini masalah yang telah diidentifikasi itu berasal dari masalah-masalah yang sudah diidentifikasi yang ditemukan pada kegiatan sebelumnya di LK 1.1. Jadi di kolom kedua ini merupakan perpindahan dari masalah yang telah diidentifikasi di LK 1.1 itu dan dituliskan kembali di kolom 2. Nah, di eksplorasi penyebab masalah ini saya melakukan melakukan kajian literatur, melakukan wawancara melalui dengan berbagai sumber, yaitu ada kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian ada juga pengawas sekolah juga. Di sana saya melakukan wawancara terhadap beliau. Kemudian pada saat pembelajaran juga kita melalui diskusi melalui Vkon, diskusi bersama Bapak dosen, teman-teman, serta guru pamong. Nah, begini hasilnya ini hasil eksplorasi penyebab masalahnya saya tuliskan di kolom 3, yaitu kajian literatur dan hasil wawancaranya. Nah, untuk analisis eksplorasi penyebab masalahnya, saya mendapatkan bahwa stigma yang melekat dalam benak siswa tentang pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan banyak rumus. Kemudian yang kedua, guru belum mampu menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, siswa belum melihat manfaat dari belajar matematika ketika mereka sudah terjun ke masyarakat. Yang keempat, metode mengajar guru yang monoton dan kurang menyenangkan. Yang kelima, belum terbentuknya kebiasaan belajar pada diri siswa. Itu analisis untuk masalah pertama. Kemudian untuk masalah yang kedua, yaitu mengenai literasi, kurangnya kemampuan literasi siswa. Begitu juga sama, saya melakukan kajian di beberapa literatur, kemudian melakukan wawancara juga melalui beberapa narasumber, dan hasil analisisnya didapatkan bahwa kesalahan persepsi tentang konsep kemampuan membaca pada siswa. Kemudian yang kedua, pengembangan kemampuan membaca masih dipersepsikan sebagai bagian dari tanggung jawab mata pelajaran bahasa saja. Yang ketiga, siswa lebih tertarik memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan aktivitas lain seperti bermain game. Seperti bermain game online, membuka sosial medianya, dan lain-lain daripada membacanya. Kemudian yang keempat, belum adanya pembiasaan membaca secara rutin. Yang kelima, belum maksimalnya sarana-prasarana dan pelayanan perpustakaan sekolah sebagai pusat pengembangan kemampuan membaca siswa. Nah, hal ini hasil analisis yang kelima ini saya peroleh melalui wawancara dengan pustakawan di sekolah tempat saya mengajar. Kemudian untuk permasalahan ketiga mengenai kemampuan siswa dalam melakukan operasi bilangan masih rendah, hasil analisisnya didapatkan karena kurang diterapkannya metode drill untuk materi operasi bilangan sejak dini. Kemudian yang kedua, siswa ketergantungan menggunakan kalkulator setiap akan melakukan perhitungan. Yang ketiga, siswa belum memahami konsep operasi bilangan, terutama yang melibatkan bilangan negatif dan pecahan dengan baik. Masalah yang keempat, di sini total saya mendapatkan 10 masalah pada saat identifikasi masalahnya. Masalah yang keempat, guru masih sulit melakukan pemetaan gaya belajar siswa, baik itu auditori, visual, dan kinestetik. Jadi hasil analisisnya, guru belum memahami karakteristik siswa dengan gaya belajar auditori, visual, atau kinestetik dengan baik. Yang kedua, guru belum melakukan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar siswa secara berkala. Kemudian untuk masalah yang kelima, kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa terkait kedisiplinan siswa. Jadi hasil analisisnya, guru dan orang tua siswa belum saling mengenal dengan baik secara personal, sehingga komunikasi menjadi terkendala. Yang kedua, guru dan orang tua siswa belum saling mencari informasi mengenai kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah.
Yang ketiga, orang tua jarang menyempatkan diri hadir untuk memenuhi undangan sekolah. Yang keempat, kurangnya keterbukaan guru dan orang tua ketika menyampaikan informasi tentang siswa. Lanjut, untuk masalah yang keenam, sulitnya mendesain proyek dalam penerapan model PBL sehingga guru lebih memilih menggunakan metode ceramah. Jadi hasil analisisnya, guru kurang melakukan kajian literatur tentang model pembelajaran inovatif. Yang kedua, kurangnya pelatihan yang memperkenalkan model pembelajaran inovatif secara mendalam pada guru. Yang ketiga, guru belum mampu mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan masalah nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, untuk masalah yang ketujuh, siswa kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika. Hasil analisisnya, siswa belum mampu memahami masalah dimulai dengan memahami bahasa dan istilah pada soal dan merumuskan hal yang diketahui, lalu memastikan hal yang diketahui tersebut memadai guna menentukan hal yang ingin didapatkan pada soal. Kemudian yang kedua, siswa belum dapat membuat perencanaan yang benar untuk mendapat hal yang ingin diketahui. Yang ketiga, siswa belum dapat menyelesaikan perencanaan dengan benar. Yang keempat, siswa melakukan kesalahan pada tahap memeriksa kembali. Yang kelima, guru kurang membiasakan siswa untuk berlatih soal cerita. Hal tersebut mengakibatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tidak terasah. Selanjutnya, masalah yang ke-8, siswa mengalami miskonsepsi ketika melakukan manipulasi bentuk aljabar dalam mencari penyelesaian suatu persamaan linear satu variabel. Hasil analisisnya, siswa belum memahami makna dari koefisien dan konstanta pada bentuk aljabar dengan baik. Kurangnya latihan, dan guru kurang melakukan penekanan konsep yang benar mengenai prosedur manipulasi aljabar. Masalah yang ke-9, guru kesulitan menyusun dan mengembangkan soal berorientasi HOTS. Nah, di sini hasil analisisnya, literasi guru mengenai soal berorientasi HOTS masih belum optimal. Guru cenderung menggunakan soal dari buku penunjang yang didominasi oleh pertanyaan-pertanyaan LOTS. Yang ketiga, guru belum memahami karakteristik soal HOTS. Yang keempat, guru belum memahami cara penyusunan dan pengembangan soal HOTS. Kemudian yang kelima, kurangnya pelatihan pengembangan soal HOTS yang dilakukan oleh guru. Yang keenam, kurangnya pembiasaan pembelajaran berbasis HOTS. Masalah yang terakhir yang saya dapat identifikasi, media pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan guru belum bervariatif. Hasil analisisnya, kurangnya pengetahuan guru tentang macam-macam media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, guru kurang memiliki rasa percaya akan kemampuan diri dalam memanfaatkan aplikasi terbaru untuk mengembangkan media pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang mendapatkan atau mengikuti pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, guru kurang termotivasi untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam pemanfaatan teknologi karena adanya persepsi bahwa hal itu hanya perlu dilakukan oleh guru TIK. Untuk link dokumentasi wawancaranya sudah saya tempatkan di sini. Baik, itu tadi mengenai eksplorasi penyebab masalah. Setelah kegiatan eksplorasi penyebab masalah ini selesai, saya lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu penentuan penyebab masalah. Oke. Sementara cukup dulu, Bu, ya. Okay. Bu Made, izin. Apa Ibu dulu atau Tiang? Prof. Putu dulu, silakan. Nah, Ibu Ani, dari 10 permasalahan yang Ibu buat itu ya, mana yang akan Ibu tangani? Yang akan saya tangani, permasalahan pertama itu terkait dengan kemampuan literasi numerasi matematika yang masih rendah dalam menyelesaikan soal cerita. Itu yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, pemanfaatan teknologi yang dilakukan guru belum optimal. Itu dua hal. Nah, untuk menangani kedua masalah Ibu,
Ibu kan harus membuat rencana aksi ya Bu ya. Harus membuat rencana aksi. Nah, sebelum membuat rencana aksi, tentu Ibu menentukan solusinya dulu. Ya. Nah, apa solusi yang Ibu tawarkan untuk menangani masing-masing permasalahan itu? Solusi untuk permasalahan pertama, saya menerapkan model PBL berbantuan dengan media pembelajaran Canva untuk masalah mengenai literasi numerasi siswa pada soal cerita. Kemudian untuk permasalahan kedua mengenai pemanfaatan teknologi, saya gunakan aplikasi Quizzes sebagai media evaluasi, kemudian media untuk menyampaikan permasalahan saya gunakan Canva, kemudian untuk persepsinya saya gunakan Kahoot di sana, Bapak. Nah, untuk permasalahan yang pertama, saya dengar tadi Ibu menggunakan Canva ya Bu ya. Oke. Nah, saya ingin tahu alasan Ibu, kenapa itu yang menjadi pilihan Ibu? Sehingga nanti Ibu yakin bahwa pilihan menggunakan Canva itu akan bisa mengatasi masalah yang ada. Jadi alasan saya memilih Canva sebagai solusi untuk masalah yang pertama, Canva itu kan merupakan suatu media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Selain dia menampilkan tulisan, dia juga bisa dikombinasikan dengan berbagai audio visual. Jadi dia bisa diisikan dengan gerak, diisikan dengan musik, dan lain sebagainya. Sehingga jika suatu soal cerita yang kesannya itu panjang, kita buat desain, diberikan gambar, diberikan ilustrasi, apalagi ada gerakan disertai dengan suara, itu pasti akan lebih menarik bagi siswa untuk mencoba untuk memahami apa sih isi dari permasalahan itu, sehingga dia tertarik untuk menyelesaikan seperti itu. Masalah yang pertama apa tadi Ibu? Masalah yang pertama, rendahnya literasi numerasi siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Literasi numerasi. Nah, kira-kira kaitannya dengan literasi dan numerasi itu, Canva yang Ibu gunakan itu seperti apa, Bu? Maksudnya, bagaimana Canva itu bisa nanti mengatasi masalah masih rendahnya literasi numerasi itu? Kalau tadi saya dengar, ya uraian Ibu lebih ke gaya belajar. Kenapa? Karena di sana tersedia fasilitas videonya, gerak, kan gitu, suara, tulisan, dan yang lainnya. Nah, kira-kira terkait dengan masalah yang pertama apa, Bu? Menurut saya begini, siswa itu dalam segi memahami suatu materi atau gaya belajar, dia kan memiliki gaya belajar dari masing-masing siswa itu kan tidak sama. Ada siswa yang mampu memahami dengan cara membaca, ada yang mendengar, ada yang bergerak langsung atau melihat sesuatu yang bergerak seperti itu. Maka dari itu difasilitasi dengan Canva agar semua gaya belajar itu terangkum. Jadi masalah yang disampaikan tidak hanya menarik perhatian bagi siswa yang gaya belajarnya visual, dia juga untuk siswa yang auditori juga tertarik karena di sana diberikan audionya. Kemudian ada gambar-gambar bergerak untuk siswa yang cenderung kinestetik, lebih ke gerakan, dia juga bisa melihat di sana sehingga mereka terfokus terhadap masalah yang disampaikan nanti. Lebih memiliki gambaran seperti itu. Nah, kalau misalkan ada sesuatu bacaan yang diberikan, bacaan ya. Nah, sementara ada misalkan kalau seperti yang Ibu sampaikan itu, ada siswa yang nggak senang membaca, misalkan hanya dari segi gerakan. Padahal yang diberikan itu teks pembacaan. Mau tidak mau orang yang punya gaya belajar di luar verbal itu kan harus mampu juga memahami itu. Nah, gimana tentang itu, Bu? Padahal Ibu tadi kan lebih mengkhususkan dia ke gaya belajarnya, saya kira. Nah, kalau misalkan ada teks seperti itu, nah kira-kira menjawab nggak solusi yang Ibu berikan itu? Ya, itu nanti dipadukan dengan LKPD yang saya berikan, Pak. Jadi pertama kan karena menggunakan model pembelajaran PBL, orientasi masalahnya saya gunakan dulu di awal menggunakan media Canva tersebut. Kemudian setelah mereka melihat atau menyimak permasalahan itu, jika masih ada kendala, saya sediakan juga beberapa benda yang bisa mereka gunakan untuk mempraktekkan itu.
Jadi dikombinasikan. Pertama kan diberikan sesuatu yang menarik bagi mereka, kemudian diberikan sesuatu yang bisa mereka coba untuk melakukan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang diberikan sebelumnya. Oke. Nah, itu kan kalau ada fasilitasi dari Ibu ya. Kalau Ibu bisa memfasilitasi. Nah, kalau misalkan Ibu nggak ada, kalau siswanya diberikan teks, nggak ada orang yang bisa membantu. Gimana kira-kira? Paham maksud saya, Bu? Paham maksudnya? Misalkan saya tidak hadir ke kelas gitu maksudnya, Pak? Ya, tidak ada orang yang bisa membantu misalkan. Siswa diberikan teks, siswa mendapat teks, itulah dia membaca. Nah, karena literasinya rendah, dia kan tidak paham tuh apa sih maksud teks ini. Terus tidak ada orang yang bisa membantu misalkan. Mungkin saya arahkan siswa itu untuk Ibu tidak punya kesempatan. Artinya siswa itu Ibu nggak ada di sana gitu loh. Di rumah misalkan gitu. Dia akan membaca teks. Kalau rendahnya literasi siswa kan tidak hanya di sekolah saja, mungkin di rumah juga ya pada saat membaca kan gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, Bu, tidak ada yang bisa membaca, tidak ada Canva yang bisa dimanfaatkan gitu. Canva-nya itu nanti kan diberikan melalui link-nya itu dibagikan juga, Pak. Sehingga nanti kan bisa ditonton oleh mereka walaupun saya tidak ada. Gitu. Iya. Nah, terus kalau misalkan siswanya itu membaca di rumah, berarti mereka harus memanfaatkan Canva itu dulu biar bisa memahami. Gitu, Bu ya. Sebenarnya Canva itu diberikan sebagai media untuk menyajikan permasalahannya. Selain Canva diberikan juga LKPD untuk menuntun mereka menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Gitu. Nah, kalau dalam pemahaman saya, Bu ya, kalau misalkan literasinya masih rendah, nah siswa diberikan misalkan suatu teks, kemudian kita minta mereka untuk menguraikan lagi, menyampaikan kembali dengan bahasanya sendiri. Apa sih yang dipahaminya dengan bahasanya sendiri gitu loh. Kalau dari saya ya, untuk menjawab rendahnya literasi. Kalau dari segi gaya belajar yang menjadi permasalahan itu, saya sangat sependapat dengan apa yang Ibu tawarkan itu. Itu maksudnya. Ya, ini persepsi saya, belum tentu apa yang saya persepsikan benar, Bu ya. Belum tentu. Berikutnya, Ibu. Yang kedua tadi apa? Masalah pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran masih kurang bervariasi. Oke, Ibu menggunakan Canva, Quizizz, dan Kahoot. 3 jenis. Ya. Kalau seperti itu, saya sudah dapat menangkap dengan jelas ya masalahnya. Dengan tawaran seperti itu udah nyambung dia gitu. Nah, nggak bisa saya bertanya lagi. Nah, kecuali misalkan terkait dengan bagaimana Canva, Quizizz, Kahoot itu Ibu manfaatkan. Paling-paling itu yang saya tanyakan. Pada saat Ibu melakukan apa gitu. Ya. Jadi di awal pembelajaran seperti biasa kita kan melakukan pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu kita melakukan suatu apersepsi di mana mengaitkan materi prasyarat dengan materi yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita diskusikan di kelas. Nah, untuk memberikan materi prasyaratnya itu saya gunakan media Kahoot agar terkesan lebih menarik, sehingga di sana selain siswa tertarik untuk mempelajari lebih jauh, dia akan lebih siap untuk belajar. Karena menarik sekali menggunakan Kahoot itu. Pertanyaannya diberikan, kemudian langsung ada skornya, kemudian di sana langsung ada podium-podiumnya. Jadi pasti terfokus nanti siswanya seperti itu. Kemudian setelah diberikan apersepsi menggunakan Kahoot-nya, kita lanjut ke kegiatan inti. Di model PBL itu kegiatan inti yang pertama itu kan memberikan masalah kepada siswa.
Nah, permasalahan itulah diberikan menggunakan media Canva-nya. Setelah siswa itu diajak berdiskusi, kegiatan inti sudah selesai, masuk ke kegiatan penutup. Di kegiatan penutup itu, saya bersama siswa akan melakukan evaluasi kegiatan. Evaluasinya itu nanti saya berikan satu soal berupa kuis yang akan saya gunakan kuisis di sana untuk menyampaikan soal tersebut kepada siswa. Seperti itu, Bapak, penggunaannya. Tadi saya mendengar bahwa Kahoot yang digunakan itu bisa untuk mendapatkan skor langsung, Bu, ya? Iya. Ya. Ibu memanfaatkan sebagai alat evaluasi nggak selain kuisis? Kahoot-nya? Ya. Kahoot-nya belum saya di aksi ini saya tidak memanfaatkan sebagai media evaluasi. Namun itu aplikasinya bisa juga digunakan, Pak. Jadi Ibu hanya menggunakan kuisis, Bu, ya? Iya, untuk evaluasi. Kahoot-nya saya gunakan sebagai apersepsinya. Yes. Nah, apa-apa saja yang Ibu evaluasi, Bu, dengan menggunakan kuisis itu? Yang saya evaluasi itu tentu terkait dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai di sana, di mana tujuan pembelajaran di sini adalah siswa mampu memecahkan masalah kontekstual terkait dengan barisan aritmatika di situ di modul ajarnya. Jadi saya berikan sebuah soal cerita yang lumayan panjang. Makanya waktunya yang saya berikan pada evaluasi itu 10 menit, Bapak, dan hanya satu soal. Karena untuk memahami soal cerita itu dia perlu membaca, kemudian habis itu selain itu dia juga perlu memahami isi bacaan sehingga dia tahu apa yang diketahui di sana, apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Dan soal cerita itu bentuknya soal hot, soal untuk evaluasinya. Oke, ya. Saya kasih kesempatan Ibu Made dulu, nanti Tia lanjutkan Ibu yang belum. Ya, semua Prof. Putu atas waktunya ya. Untuk Bu Ani tadi sudah beberapa hal digali oleh Prof. Putu. Ya, selanjutnya saya melanjutkan beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Ani ya. Tadi permasalahan yang diatasi itu kalau nggak salah saya dengar tuh numerasi dan literasi serta pemanfaatan IT ya dalam pembelajaran itu ya. Oke. Ya, saya tidak menanyakan hal itu lagi, saya mungkin ke hal yang lainnya. Yang terkait begini ya, bahwa pembelajaran yang dilakukan itu kan sekarang katanya berbasis HOT, berbasis TPACK seperti itu ya. Dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, yang Bu Ani lakukan itu, di mana letak pembelajaran yang berbasis HOT-nya? Pembelajaran berbasis HOT-nya itu dimulai dari RPP-nya. Jadi pada RPP saya gunakan tujuan pembelajaran atau TP yang sudah mengarah ke HOT, di mana kata kuncinya itu memecahkan. Memecahkan itu sudah masuk ke dalam ranah C4. Nah, dari tujuan pembelajarannya itu sudah HOT, sudah berbasis HOT, nanti di LKPD-nya juga masuk berbasis HOT, karena di sana diberikan suatu permasalahan, siswa juga harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah, juga dia harus mengkaji dari berbagai jenis sumber, itu juga sudah termasuk proses dari pembelajaran HOT. Kemudian di akhir juga diberikan suatu evaluasi yang soalnya juga tingkatannya HOT. Ya. Itu untuk Coba saya ingin tahu ya, di LKPD katanya ya, dalam pembelajaran Ibu itu tertuang dalam LKPD ya. Coba saya ingin tahu bagaimana soal HOT yang tertuang dalam LKPD Ibu ya. Yang artinya di sini kita kan tidak hanya soalnya, juga pembelajarannya yang berbasis HOT. Katanya melalui RPP-nya, dari tujuannya, dan juga di LKPD-nya. Silahkan coba ditayangkan. Oke, saya tampilkan dulu. Ya. Baik, ini LKPD yang pertama, pertemuan 1 mengenai barisan aritmatika.
Di sini terdapat tujuan pembelajarannya, siswa dapat memecahkan masalah kontekstual yang terkait barisan aritmatika. Jadi di awal pembelajaran, siswa diberikan, di awal kegiatan, siswa diberikan suatu kasus yang kontekstual. Di sini ada soal cerita, kemudian nanti siswa diarahkan untuk memecahkan. Jadi di sini pertanyaannya, bisakah kalian membantu Dewi untuk memecahkan masalahnya dalam mengetahui berapa tinggi tanaman yang akan dipanennya nanti? Jadi di awal dia diberikan suatu permasalahan, setelah diberikan permasalahan dia akan menganalisis apa sih masalah yang dialami oleh Dewi ini, apa masalahnya, apa informasi yang didapat dari permasalahan itu, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sebelum dia bisa menyelesaikan itu, saya tuntun dulu untuk menemukan rumusnya, rumus umum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kan siswa ini ceritanya belum paham barisan aritmatika itu seperti apa, rumusnya bagaimana, kemudian dituntun dulu agar dia menemukan suatu rumus yang bisa dia gunakan nanti. Setelah siswa berhasil menemukan rumus, kita nanti di sini ada mereka menyimpulkan rumus itu seperti apa. Nah, setelah tahu rumus, maka mereka akan bisa menyelesaikan permasalahan tadi yang diharapkan itu. Ya, di sini sepertinya kata kuncinya Ibu itu memecahkan gitu ya. Ya. Ya, memecahkan saya lihat tadi. Misalkan kalau kita tidak memecahkan gitu ya, misalkan kata memecahkan saya hilangkan, berarti itu tidak hot lagi Bu ya? Ya, ke atas coba lagi scroll ke bawah ke atas ya. Tadi kita lihat ya ini. Bisakah kalian membantu Dewi untuk memecahkan masalah dalam mengetahui berapa tinggi tanaman akan dipanennya? Oh, dipanennya nanti ya. Cukup kecil hurufnya ya, saya susah membacanya ya. Itu misalkan diubah kata memecahkan. Bisakah kalian membantu Dewi untuk menyelesaikan masalah di atas gitu misalkan? Berarti nggak hot lagi ya kalau demikian. Karena Ibu tadi saya dengar ya ini kata memecahkan, jadi dia terkategori dalam C4 demikian saya dengar. Gimana Ibu Ani? Sebenarnya kalau diganti menyelesaikan, menurut KKO dari soal hot sih memang tidak hot lagi Bu ya. Tapi menurut saya setelah melihat konteks dari permasalahannya, di sini kan disediakan data, di mana siswa itu juga harus menganalisis data yang ada di sana itu berupa apa, kemudian menentukan penyelesaiannya seperti bagaimana. Menurut saya masih masuk hot sini. Iya, terus berarti kan tidak tergantung daripada kata memecahkan, menyelesaikan atau apa gitu kan? Tidak hanya itu satu-satunya, iya, menurut saya. Kan, ya, makanya kita nggak boleh bersikeras bahwa misalkan ketika saya memberikan soal nanti sudah apa yang ditanyakan tuh memecahkan atau menyelesaikan atau kata menganalisis atau mengevaluasi itu nggak mesti seperti itu ya. Yang penting itu dalam hot, soal hot itu kira-kira apa yang ada yang harus mereka lakukan oleh anak itu. Sehingga kita bisa mengkategorikan, oh ini soal hot, yang ini soal lot, itu misalkan apa kira-kira selain daripada apa namanya KKO yang ada gitu. Kira-kira apa Bu Ani? Menurut saya pola pikirnya, Bu. Pola pikir mengarahkan dia untuk berpikir kritis dan kreatif. Iya. Di sini tidak hanya dia tidak langsung menjawab, oh berarti ini jawabannya ini tambah ini sekian. Enggak. Dia harus menganalisis dulu dari persoalan yang ada. Dianalisis terlebih dahulu apa yang terjadi, bagaimana ini, sehingga dia mendapatkan suatu solusi. Tidak demikian. Ya. Berarti soal hot itu menurut Bu Ani itu soal yang sulit ya? Tidak selalu Ibu. Ya, tidak selalu. Soal yang bagaimana? Soal yang mengarahkan mereka untuk berpikir, bisa menganalisis apa yang ditanyakan seperti itu. Bahkan soal yang sulit pun belum tentu hot katanya Bu. Iya, betul itu ya. Bukan berarti soal yang itu hot atau
kadang-kadang panel yang seperti itu belum tentu hot, atau yang mudah itu juga belum tentu tidak hot ya, tapi yang penting ada dia kemampuan menganalisis. Jangan keliru, nanti mungkin anak-anak juga sering keliru ya. Ini tadi soalnya hot, mungkin bagi dia soalnya sulit ya hot gitu kan, enggak, belum tentu ya. Memang dia terkategori dari C4, C5, C6 kalau di tingkatan pembelajaran itu misal dari prosedural, konseptual sampai metakognitif ya. Faktualnya aja enggak, dia faktual itu terkategori dia di LOT seperti itu ya, gitu. Selain dalam pembelajaran, Ibu sudah sini menanyakan bahwa nanti ini terkategori hot ya. Di sini saya lihat udah langkah-langkah yang digunakan kan udah PBL barangkali ini ya. Dari persoalan yang diberikan, diskusi dan sebagainya. Selain ini di mana lagi kelihatan pembelajaran berbasis hotnya Bu Ani? Di bagian evaluasinya. Nih, coba tayangkan Bu Ani evaluasinya nih. Yang kok ranah kognitif mungkin ya? Iya. Ya. Ini. Dibesarkan gitu yang nggak bisa baca. Ya, ya. Ya, Bu. Ini ya, misalkan kuis yang diberikan bentuknya kan di sini objektif yang diperluas itu Bu ya. Ya. Objektif artinya kan dia ada pilihannya Bu Ani Niki. Iya, ada pilihannya, namun juga disuruh menyertakan dengan proses dia mencari penyelesaiannya. Oh, seperti itu ya. Itu kan berarti kenapa Bu Ani memberikan soal objektif, di mana nanti Bu Ani memerlukan juga prosesnya juga. Kenapa nggak langsung kepada soal subjektif ataupun isi? Isi. Ini karena saya memanfaatkan media untuk evaluasi itu menggunakan quizzes. Jadi quizzes itu untuk menuliskan jawaban proses mencarinya secara detail itu nggak bisa di sana, apalagi ada equation-nya. Makanya di sana di quizzesnya itu memilih pilihannya saja. Memilih ya, saya tahu itu ya. Namun sekarang nanti kalau prosesnya itu Bu Ani lihat dari mana jadinya? Prosesnya nanti mereka juga saya suruh untuk membuat orak-oreknya lah, anggap itu proses. Orak-oreknya itu Ibu minta di mana dia? Minta di mana? Masing-masing. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di gurunya, di saya Bu. Oh langsung ya? Iya, pada saat itu juga. Menurut saya kan lebih baik ya kita misalkan menggunakan soal yang isi aja kan dua kerjaan jadinya ya, kerjaan jadinya. Dan juga mungkin bisa jadi membingungkan ya ketika anak itu betul menjawab misalkan soal objektifnya, misalkan pilihannya A misalkan, oke, betul. Namun dia tidak bisa memberikan alasan. Artinya memberikan alasan, bukan alasan mungkin alur atau cara, nggak bisa. Tapi mungkin cara yang diberikan kok ngawur sekali, tapi jawabannya mereka benar karena dia mungkin mencontek dan sebenarnya kita nggak tahu gitu ya. Bagaimana, berapa skor yang Ibu berikan? Karena saya tahu bahwa kalau soal objektif itu skornya kan dikotomi dia, 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Atau mungkin kalau misalkan Ibu menggunakan denda, ada denda barangkali ya, itu. Tapi jarang misalkan untuk ulangan harian atau ulangan UTS, di sekolah istilah UTS, UAS itu jarang ada denda dan jarang juga ada pembobotan, misalkan benar dia 5, jarang ya. Saya kurang tahu, mungkin di sekolah Ibu mungkin ada. Kira-kira bagaimana itu? Dia benar dalam opsinya betul. Misalkan jawabnya betul, memang itu kuncinya. Namun orang mereka salah. Berapa skor yang Ibu Ani berikan? Kalau seperti itu kondisinya, ya tetap saya mengacu rubrik penilaian itu berdasarkan cara kerjanya. Oh, berarti itu kan Ibu rugi membuat soal tipe objektif, Bu. Jadi objektifnya itu untuk mengecek mereka yang sudah menemukan seperti nggak ada gunanya.
kan sama saja ya kan, toh juga nanti dia ketika dia menjawab A benar juga dia tidak membuat suatu apa namanya jalan atau jalan yang misalkan apa cara, maksudnya cara yang tepat, toh juga akan kita salahkan kan gitu ya. Ya, itu yang apa namanya kok keliru ya. Karena kan nanti bisa terjadi protes. Loh, saya benar itu. Soalnya objektif ya karena yang orang tahu soal objektif itu kan dia skornya dikotomi yang umum gitu tanpa denda-denda itu 0 dan 1. Kenapa saya bisa salah? Nah, tuh. Kenapa saya tidak mendapatkan skor 0? Itu misalkan. Ya. Kenapa tidak langsung? Karena Ibu di sini menilai daripada prosesnya. Ya. Gimana Bu Ani? Jadi pemikiran saya begini Bu, ketika ada suatu soal yang sudah berhasil dipecahkan dan itu ada pilihan, pasti lebih yakin rasanya dengan jawaban itu ketika pilihan itu ada di sana. Kemudian untuk mengatasi siswa yang protes, jika dia menjawab benar, namun caranya salah, saya berikan 0, di awal kita sudah berikan kesepakatan ke mereka bahwa ini tidak hanya menilai hasilnya, tapi menilai prosesnya. Ya, kalau gitu lebih baik Ibu menggunakan soal isi sekali lagi, lebih baik ya. Jadi Ibu banyak kerjaan dan menimbulkan suatu kontroversi terhadap siswa ya. Iya, juga saya menjawab dikasih 0, nggak usah jawab dah kalau gitu kan jadinya ya. Katanya soalnya objektif, tapi kok penilaiannya menggunakan subjektif. Itu kan ya hal yang apa namanya ya, dia tipe apalah soal ini kan itu jadinya. Itu yang membingungkan, tipe apa yang Ibu buat jadinya kalau seperti itu. Penilaiannya menggunakan penilaian yang subjektif, sedangkan soalnya katanya objektif gitu ya. Itu yang ya bingung jadinya. Mungkin kita perlu pastikan di sini. Kalau kita ingin soal yang objektif ya silahkan. Ya, tapi memang kalau soal objektif itu kita tidak bisa melihat, artinya tidak bisa melihat proses daripada siswa dalam itu kelemahannya. Ya. Sedangkan di sini ya kita dituntut untuk soal yang apa namanya berbasis hot ya. Mungkin soal Ibu sudah hot di sini. Namun karena siswa itu hanya memilih salah satu jawaban yang tepat, ya nanti bisa jadi ya faktor tebakan itu bisa terjadi ya, atau juga faktor ya namanya anak-anak mungkin dia mempunyai berbagai cara untuk mendapatkan jawaban dengan temannya gitu. Tapi ketika kita memberikan soal yang isi atau subjektif itu ya kita tahu prosesnya, oh anak ini yang sudah memahami sampai di sini, oh ini yang belum gitu. Sehingga saya lebih cenderung kalau misalkan mungkin diperluas dengan memberikan jawaban, apalagi Bu Ani mengatakan ketika dia salah dia tetap dia salah di proses tapi dia benar di dalam memilih mendapatkan 0 itu sangat menyakitkan siswa seperti itu ya. Barangkali itu mungkin perlu dipertimbangkan Bu Ani. Nggih. Iya. Ibu, nanti saya akan pertimbangkan. Iya. Nggih, Pak Prof Putu nike mantan yang bisa tiang gali dari Bu Ani ya semua atas waktunya nggih. Nggih, semua Ibu Made sudah banyak yang digali. Nah, saya ingin melanjutkan karena masih ada waktu iki. Apa yang Ibu pahami Bu Ani tentang TPACK itu? TPACK itu kan kepanjangannya itu Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi pada TPACK itu kita memadukan di mana teknologi itu berhubungan dengan IT yang dipadukan dengan kemampuan guru dalam memproses atau dalam kegiatan pembelajarannya itu berhubungan dengan pedagogi. Kemudian konten itu untuk ruang untuk memahami materinya, seperti itu, materi dan isi materi yang akan disampaikan ke siswanya. Jadi kadang ada kombinasi dari keduanya, ada kombinasi dari ketiganya, bahkan ada yang berdiri sendiri-sendiri, Bapak. Dan itu terintegrasi semua dalam kegiatan pembelajaran. Ibu sudah mengimplementasikan TPACK itu dalam penyusunan perangkatnya, Bu? Sudah, Bapak. Sudah. Bisa ditampilkan contohnya? Ini. Jadi ini saya tampilkan dalam kegiatan pembelajaran.
Oke, Ini sudah diintegrasikan mengenai PPK-nya, PPACK, serta penerapan 4C dan 5M-nya. Jadi di kegiatan pertama, orientasinya, guru memberikan salam, mengajak peserta didik berdoa, melakukan presensi, dan menanyakan kesiapan. Itu PPK-nya itu untuk peningkatan pendidikan karakternya itu religius dan disiplin, PPACK-nya pedagogical knowledge. Jadi prosedur atau proses yang harus dilalui guru dalam pembelajaran, itu termasuk pedagogiknya. Ya, ini yang Ibu maksudkan, ada yang berdiri sendiri, ada yang bersinergi. Ada yang ada yang bergabung apa namanya? Iya. Muncul ketiganya. Ada nggak muncul ketiganya, Bu? Muncul ketiganya ada satu, Bapak. Ketika teknologika knowledge. Mana ya? Nah, di sini ya, Pak. Siswa mengerjakan soal kuis sebagai evaluasi melalui media kuisis menggunakan gawai masing-masing serta menuliskan proses pengerjaannya pada selembar kertas yang nantinya akan dikumpulkan. Jadi untuk pedagog, kenapa ini mencakup ketiganya? Karena selain menggunakan teknologi, prosesnya itu juga guru harus tahu kapan diadakan. Setelah itu kontennya atau isi dari kuisnya itu juga guru harus tahu, sesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Maka di bagian ini saya rasa kombinasi dari ketiganya itu masuk. Kalau bisa Ibu berikan contoh yang T-nya aja, teknologinya saja muncul. Teknologinya saja. Ya. Teknologinya saja seperti apa ya? Belum terbayang loh Pak, biasanya teknologi pasti bergabung dia sama pedagogik. Biasanya nyambung mungkin dengan materi, dengan pedagogik. Iya, dengan materi atau dengan pedagogiknya. Ya. PPACK, oke sudah. Hot study sudah. Literasi. Nah, yang terakhir mungkin ini literasi numerasi, Bu ya. Tadi sudah ditanyakan ya oleh Bu Made ya. Literasi numerasi. Literasi numerasi. Lebih kalau Bu Made tadi lebih ke HOTS dan pemanfaatan IT-nya. Ya. Nah, coba apa yang Bu pahami tentang literasi numerasi? Literasi numerasi. Nah, ini kan karena kaitannya dengan soal cerita matematika, jadi siswa itu selain membaca, dia juga harus mampu memahami isi bacaan. Nah, setelah mereka mampu memahami isi bacaan, dia mampu mengolah angka-angka atau nilai-nilai yang ada di sana. Jadi selain ada pemahaman terhadap suatu cerita, dia harus memahami juga konteks atau cara menyelesaikan hal tersebut. Apalagi ini berhubungan dengan matematika, yang pastinya ada hitung-hitungan di sana, Pak. Oke. Baik, Bu. Saya kira cukup, Bu ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Ibu Made, ada lagi Bu Made? Dan yang cukup. Ada, cukup. Oke. Sudah di stop share screen-nya, Ibu. Ya, selamat Bu Ani ya, sudah sampai pada proses. Selamat Bu Ani ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Tinggal lagi dua tahap ini, PPL sama apa? UP ya. UP apa namanya? UKIN dulu Bapak. UKIN dulu. Baru UP. Oh iya lagi 3, maaf ya. UKIN ini. Oke ya. Rasanya sih yang harus benar-benar persiapan luar biasa itu di UP-nya itu ya. UP-nya rasanya nih. Karena Ibu sudah jadi guru, yang lainnya itu saya kira lewat itu ya. Nah itu. Oke. Ini masih lagi 1 menit untuk biar Ani silakan pun kentang keluar dari roomnya. Keluar roomnya. Oh, sampun boleh. Suk semua Bapak, suk semua Ibu, izin live. Silakan.